Mari kita berdoa. Bapa, Engkau adalah Allah yang kekal di dalam kehidupan ini. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Meskipun dunia bergelora, meskipun kehidupan ini banyak hal yang bisa menakutkan kami, tetapi Tuhan, kami percaya kepadamu. Karena Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Engkau adalah Allah yang menguasai dunia ini, bahkan yang memberikan masa depan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih perlindungan Tuhan. Terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan sudah memelihara hidup kami. Dan kami ada sebagaimana kami ada. Untuk itu ya Tuhan, pada siang hari ini kami membawa hati kami kepadamu dengan penuh pengucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Hari-hari kami, hidup kami dipegang oleh Tuhan. Sehingga kami tidak perlu takut menghadapi apapun. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Dan pada saat ini ya Tuhan, segenap anak-anak-Mu rindu mendengarkan sabda-Mu. Dan biarlah Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Dan Tuhan pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya menjadi saluran berkat Allah yang hidup. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena setiap kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menawan setiap pikiran kami yang mengembara kemana-mana. Biarlah Tuhan menenangkan hati kami. Dan Tuhan mengambil alih ruangan ini. Dan setiap kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus keluar dari ruangan ini. Bahkan dalam hati dan pemikiran kami. Tuhan Yesus berikan kepada kami hati seorang murid. Telinga seorang murid yang siap mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Karena setiap kami rindu untuk dilayani oleh Engkau. Dan pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat Allah. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Dan menantikan Engkau melayani kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Amin, amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya puji Tuhan kalau siang hari ini kita bisa beribadah lagi datang kepada Tuhan. Ya saya mendengarkan bahwa ini minggu yang kedua kali ya. Yang kedua kali beribadah bisa masuk ke sini biasanya online ya. Nah saudara, kita bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah stop overthinking. Kita akan membaca bagian firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi kita tidak membaca semuanya. Kita hanya membaca ayat 1 sampai dengan ayat 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Perhatikan ayat ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar tetapi melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan.
Saya teringat pada waktu tahun 92, saya dan suami menginjakkan kaki di China. Hidup melayani di sana selama 26 tahun. Tidak terasa dari hari ke hari kami melewati, meskipun ada banyak sekali tantangan. Tidak terasa, akhirnya kami berpikir, kita bisa juga hidup ya 26 tahun di China. Sudah berapa kali sebenarnya ingin angkat kaki dari China. Sudah berapa kali harus ngepak, ingin pulang. Tetapi kaki kami seperti diikat untuk tidak bisa berjalan dan selalu harus stay di China. China di tahun 92 bagi saya sangat menakutkan. Sampai hari ini pun juga mungkin bagi orang Kristen juga menakutkan. Tahun 92 suasana China tidak seperti apa yang kita lihat pada saat sekarang ini. Tahun 92 suasana kumuh, seram, penuh dengan penjagaan polisi. Di mana-mana polisi berbaris-baris dan di mana-mana polisi kita bisa lihat menjaga setiap hari. Ditambah dengan penyadap suara ada di mana-mana. Di asrama, di hotel, di tempat-tempat lain. Selalu ada yang mengawasi gerakan-gerakan kita. Kita para misionaris serba hati-hati, serba waspada. Karena tidak tahu siapa kawan dan siapa lawan. Saudara, ada banyak kisah di dalam pelayanan kami. Hal-hal yang lucu di tengah-tengah situasi yang menakutkan. Suatu hari kami punya teman itu orang Malaysia, sangat baik sekali, selalu menolong kami. Ya, kalau kesulitan dia menolong kami, dia tahu bahwa kami adalah orang baru yang datang. Lalu saya katakan kepada suami saya, wah ini orang Malaysia ini baik benar. Bagaimana kalau kita menginjili dia? Ya, kan kalau baik saja tidak cukup. Tetapi dia harus terima Tuhan Yesus. Lalu kami sepakat mengundang dia di kamar. Dan saya memasak. Kami ingin memberikan kesempatan kepada dia menikmati makanan Indonesia. Nah saudara, ketika dia datang di rumah. Dan mulailah Pak Roni, suami saya bukan Pak Roni ini ya. Tadi Pak Roni bilang ada kemiripan nama ya. Tapi beda, bukan Pak Roni ini. Pak Roni suami saya. Lalu mulai bercerita ya tentang bahwa kamu tuh baik sekali. Kenapa kamu baik gitu ya. Lalu dia senyum-senyum saja dan Pak Roni mulai menceritakan kepadanya tentang Tuhan. Bercerita panjang lebar sampai kepada satu titik bahwa mau enggak kamu terima Tuhan Yesus. Nah saudara, ketika dia mendengarkan itu dia senyum-senyum dan melihat kami. Dan dia katakan kepada kami, diam, jangan besar-besar suaramu. Coba lihat di kamarmu di atas itu banyak sekali penyadap dan banyak yang bisa melihat kamu. Dan apa yang kamu kerjakan di dalam ruangan ini. Lalu terakhir dia katakan begini kepada kepada kami. Sebenarnya saya itu sama dengan kamu. Mengerti artinya? Kita melayani orang, kita mau orang lain itu percaya kepada Tuhan Yesus. Ternyata yang kita injili itu adalah seorang misionaris. Lalu waktu kami tahu dia misionaris, kami ketawa dan wah bertambah akrab. Saudara, kemudian suatu hari, ya bukan kami hanya menginjili orang lain yang salah alamat, tapi suatu hari kami sedang ada di pagar sekolah, sedang menunggu ada teman yang akan datang. Tiba-tiba kami ketemu dengan teman sekelas kami dari Amerika. Nah waktu dia berdiri dan melihat kami, dia lambaikan tangan. Dan kemudian dia katakan, wah saya senang sekali melihat kalian berdua kemana-mana bersama. Ya, pergi ke sana bersama, pergi ke sini bersama. Tidak seperti orang lain yang kita lihat bahwa mereka berganti-gantian, ganti pasangan. Dia pikir kami adalah orang yang berganti-ganti pasangan. Dia katakan bahwa saya melihat kalian itu, wah harmonis sekali. Dia nggak tahu pergumulan dalam hati banyak sekali ya. Lalu dia mulai bercerita tentang kehidupan dia.
Dia bercerita dulu dia adalah orang yang tidak karu-karuan. Dia juga seorang pemabok. Dan banyak hal yang dia cerita tentang kisah hidupnya. Sampai ke satu titik dia katakan, tapi sejak saya bertemu dengan Tuhan Yesus, dia memperkenalkan Yesus kepada kami. Dia katakan bahwa hidup saya diubahkan oleh Tuhan. Dulu saya yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Mau gak kalian terima Tuhan Yesus? Kami senyum dan kemudian kami katakan kepada dia sama seperti orang Malaysia itu. Kami sama dengan kamu. Dia kaget sekali dan dia katakan, waduh puji Tuhan ternyata ada teman saya di sini. Saudara, itulah yang saya katakan bahwa kita tidak tahu siapa kawan dan siapa lawan. Dan ternyata di dalam kelas kami, karena kami belajar bahasa Mandarin, awal kami datang ke sana, ada beberapa misionaris yang tidak saling kenal apa tugasnya, kenapa dia datang. Saudara, saya mau katakan bahwa ada banyak situasi-situasi yang membuat kita tidak bebas. Setiap kali ada ketukan di pintu rumah, selalu was-was. Jangan-jangan polisi atau spy yang mengintai gerak-gerik kami. Memang berkali-kali kami hampir ketangkap. Kami pernah menyembunyikan diri, lari ke satu tempat ke tempat yang lain. Dengan membawa anak yang masih kecil-kecil. Dan kami harus pindah rumah dari satu tempat ke tempat yang lain karena keamanan. Ya, boleh dikatakan 26 tahun di sana sudah hampir 20 kali pindah rumah. Buka tenda, tutup tenda. Ya. Pindah rumah pada awalnya begitu susah sekali. Tapi setelah 20 kali berjalan dan berpikir sudah biasa. Kalau tidak pindah rumah, kita berpikir kok kita tidak pernah pindah rumah ya. Ayo kita cari rumah yang baru. Wah, betul-betul Tuhan kasih kekayaan khusus ya, punya rumah yang banyak di China. Saudara, akhirnya kami menikmati pindah-pindah rumah meskipun setengah mati. Saudara, berkali-kali Tuhan pun melepaskan kami dari tangan polisi. Melalui semua peristiwa yang tidak gampang dan tidak nyaman ini. Saya pernah tidak bisa tidur baik siang dan malam. Pagi, siang, malam selama 6 bulan. Saudara bisa bayangkan ya. Kalau sehari saja kita tidak tidur, apa yang terjadi besok? Kita bad mood. Kita begitu sulit dan susah. Kita rasanya pusing, darah tinggi kita naik. Tapi Bapak Ibu coba bayangkan 6 bulan pagi, siang dan malam. Saya tidak bisa tidur. Untung saya masih hidup. Berkali-kali saya berpikir Tuhan terima kasih. Kalau saya bisa ada, saya bisa berdiri hari ini. Itu karena kemurahan Tuhan. Karena sebenarnya saya ini sudah mati. Pernah Tuhan kasih, kami berdoa. Dan saya mengandung. Dan kami harus berjalan di Xiamen bermil-mil. Dan naik mobil yang begitu susah sekali. Bukan seperti sekarang. Dan waktu saya pulang, saya keguguran, pendarahan, tidak ada yang tolong. Hampir mati. Dan waktu itu musim badai di Hong Kong. Taufan yang begitu luar biasa, tidak ada satupun rumah yang terbuka dan awan gelap, hujan halilintar. Dan kami hanya berdua di rumah teman di apartemen. Begitu sedih sekali. Kami harus lari kemana, tidak tahu harus kemana. Tidak ada informasi bahwa rumah sakit terbuka. Semua tutup, orang takut keluar dari rumah. Di dalam semalaman itu adalah malam yang berjaga-jaga buat kami. Saya dengan suami saya. Dan saya mau katakan sebenarnya malam itu saya bisa lewat. Pendarahan terus menerus. Pak Roni ambil ember berdarah, terus bawa lari lagi. Kemudian datang lagi, berdarah, penuh pendarahan. Sampai sepanjang malam. Tidak ada pertolongan, sepanjang pagi. Saudara, kami mengerti sekarang apa arti berdoa yang tidak putus-putusnya. Di situ pelajaran pertama yang Tuhan berikan kepada kami. Berdoa yang tidak putus-putusnya. Sampai akhirnya teman yang dari luar kota, dia telepon bagaimana keadaan kamu. Mereka tidak bisa pulang untuk menjenguk kami karena badai masih ada. Mereka harus naik kapal dan badai masih ada. Dan mereka tunggu sampai sore kapan badai berhenti.
Dan akhirnya mereka sampai ke rumah setelah besoknya sore sampai ke rumah. Dan akhirnya mereka cari-cari di mana ada satu rumah sakit yang pintunya hanya terbuka kecil saja. Dan teman saya berbicara dan akhirnya kami bisa masuk. Dan ketika dokter memeriksa saya dan dia katakan, saya tidak bisa mengerti bagaimana kamu bisa hidup. Kalau dokter saja sudah katakan dia tidak bisa mengerti bagaimana saya bisa hidup, siapa yang bisa menghidupkan saya? Sekali lagi sebenarnya saya sudah mati berkali-kali sebenarnya, bukan hanya satu kali. Tetapi kalau saya bisa berdiri hari ini, saya tahu bahwa itu adalah anugerah Tuhan dan berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan. Saudara, pikiran-pikiran yang menakutkan sering datang. Dan karena sering terjadi hal-hal yang menakutkan, secara psikologis kami terganggu. Kadang-kadang pikiran yang tidak datang belum tentu terjadi. Tetapi karena sudah sering melalui itu, akhirnya pikiran-pikiran itu datang lagi, datang lagi. Padahal sekali lagi belum tentu terjadi. Karena saya dan suami telah mengembangkan di dalam pikiran, maka secara tidak sadar itu menjadi monster di dalam kehidupan kami. Monster kekhawatiran. Jadi overthinking, berkelebihan, memikirkan yang tidak-tidak. Pikiran berlebihan itu tertanam di bawah alam ketidaksadaran saya secara pribadi. Dan itu kapanpun bisa muncul. Saudara, pada tahun 2018 sebelum COVID, Tuhan menyuruh kami keluar secepat mungkin dari China. Karena pada waktu itu banyak sekali penangkapan, termasuk gereja anak saya, di mana dia melayani yang cukup besar di Beijing. Itu bulldozer datang, polisi datang, wah itu sangat menakutkan sekali. Dan Tuhan menyuruh kami cepat keluar. Karena saat itu situasi di China tidak kondusif lagi. Dan puji Tuhan kami bisa keluar. Kemudian saya berpikir setiba di Indonesia, wah puji Tuhan saya bisa bebas ya. Karena ini negara bebas loh, meskipun kita tahu bahwa mungkin ada juga sedikit masalah-masalah dengan agama seberang. Tetapi saya mau katakan kita masih beribadah seperti begini ya. Kita masih bebas, tidak ada yang tahan kita untuk masuk ke gereja. Ya. Dan saya berpikir di Indonesia saya bisa bebas. Saudara, apa benar-benar bisa bebas? Ternyata di Indonesia pun saya tidak bisa bebas. Pikiran-pikiran yang meracuni pikiran saya itu sampai begitu mendalam di dalam hati saya. Sehingga setiap kali saya mendengar ada sesuatu dari luar, saya tutup semua horden, saya tidak pernah keluar rumah, saya selalu ngintip. Ya, saya selalu ngintip dari horden. Saya takut bahwa orang lain yang lewat di depan rumah saya itu mencelakakan saya. Pintu rumah ditutup rapat-rapat. Kalau mau tidur saya katakan pada Pak Roni, tolong pintunya dikunci. Itu dalam rumah loh. Pintunya dikunci. Saudara, saya mau katakan itu membuat saya selalu berpikir dan berpikir terlalu over. Saya berpikir orang lain mencelakakan saya. Sehingga saya tidak berani keluar dari depan pintu rumah saya sendiri. Ya. Saya tidak izinkan suami anak-anak saya jam 7 malam sebelum hari gelap mereka sudah harus kembali ke rumah kalau kemana mereka pergi. Saya tidak mau pulang malam meskipun pelayanan, kalau di China dulu sering pulang malam saudara ya. Jam 1, jam 2, jam 3 malam enggak masalah. Tapi di Indonesia semakin menjadi-jadi. Saya berpikir wah ini jam 7 sudah malam ini. Itu banyak orang yang gak baik di luar, banyak orang jahat di luar, harus cepat-cepat pulang. Tidak izinkan anak naik Grab, saya juga tidak mau naik Grab. Jangan-jangan. Semua ini tentu membuat saya tidak nyaman dan menjadikan saya jadi tidak tenang di dalam hidup. Semakin khawatir, semakin tidak tenang, semakin damai sejahtera saya hilang. Lalu adik saya pernah katakan kepada saya, hamba Tuhan, kamu hamba Tuhan ya? Bagaimana kamu bisa hidup? Naik Grab saja kamu takut. Begini kamu takut. Tetapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Sekarang saya
bebas. Tuhan banyak menolong, menyembuhkan saya untuk bisa menjadi orang normal di dalam berpikir. Sekarang ini mau kemana saja boleh. Ya, saya disadarkan untuk menyerahkan semua ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan dalam diri saya kepada Tuhan. Tuhan menginginkan saya untuk meletakkan semua beban pikiran saya dan Tuhan mau saya harus menang. Saudara, supaya hidup saya tenang, tidak perlu berpikir berlebihan dan tidak perlu saya pikul itu sendiri. Karena belum tentu yang saya khawatirkan itu terjadi. Dan puji Tuhan, Tuhan melepaskan saya. Ada banyak trik, ada banyak hal yang harus kami lakukan. Baik saya dan juga suami saya. Tadi waktu pagi saya katakan bahwa setelah 26 tahun berkelana, berkeliling, bahkan berjuang di luar. Dan waktu kami kembali, ajaib sekali bahwa Tuhan memberikan rumah kepada kami. Itu adalah hadiah istimewa. 26 tahun kami mengembara. Dan tidak punya rumah, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kami tidak punya uang untuk membeli rumah. Keluarga saya pernah tanya, yang lain saudara-saudaramu sudah punya rumah, kamu di mana? Rumahmu di mana? Saya katakan suatu saat bahwa Tuhan akan memberikan itu. Dan benar, itu adalah mujizat terbesar. Setelah capek 26 tahun, Tuhan katakan, anakku kembali ini adalah hadiah istimewa yang kuberikan kepadamu. Ketika kami ke China, kami tidak ada sponsor dan tidak ada yang mendukung kami. Tidak ada satupun yang mendukung kami. Kami hanya bawa uang 200 US dollar. Dan lihatlah Tuhan, bagaimana dia mempertahankan kehidupan kami 26 tahun bisa hidup di China. Tuhan begitu ajaib dan luar biasa. Saya mau cerita sedikit. Suatu hari Pak Roni pingin makan puyung hai. Puyung hai itu jangan berpikir bahwa puyung hai itu ada di China, ya di utara di sana atau di mana, enggak ada. Lalu saya katakan kepada dia, hari ini mau makan apa? Dia bilang, aduh saya rindu banget makan puyung hai. Itu kesenangan dia. Lalu saya katakan kepada dia, aduh kamu tuh jangan bermimpi lah. Soalnya di sini pasti enggak ada. Dia katakan begini, kita pergi ke pasar, kita cari dan kita bikin sendiri. Oke, kami naik sepeda pergi ke pasar, cari-cari tidak ada telur. Ya, tahun itu 92, 93, 94 itu susah sekali cari telur ayam itu susah. Telur asin ada, tapi telur ayam yang belum diasinkan itu susah atau telur bebek itu susah saudara. Lalu kemudian saya katakan, nah saya sudah bilang jangan bermimpi untuk makan puyung hai. Buktinya enggak ada, akhirnya dengan tangan kosong kami pulang ke rumah. Baru saja duduk saudara, baru duduk. Capek keliling-keliling cari telur, enggak ada. Baru duduk. Baru saja duduk, tiba-tiba ada yang ketok pintu rumah. Loh, saya pikir siapa yang tahu kami ya. Tadi saya katakan 26 tahun, 20 kali pindah-pindah rumah. Lalu saudara, siapa yang tahu kami? Karena kami pindah-pindah rumah. Enggak setiap kali saya harus teriak, kami pindah rumah, kami tinggal di sini. Enggak kan? Bahkan kami harus menutup diri supaya jangan ketahuan. Kalau ketahuan itu bisa bahaya kepada kami. Lalu ada yang datang ngetok pintu. Saya katakan siapa ya? Buru-buru buka pintu. Waktu buka pintu, tahukah saudara ada seorang ai ya. Dia membawa apa ayo? Puyung hai atau telur? Hah? Ayo puyung hai atau telur? Telur 100 untuk yang telur ya. Itu telur bisa jadi puyung hai. Puyung hai enggak bisa jadi telur. Nah saudara, kaget sekali dia bawa sekeranjang kecil telur angsa. Lalu saya tanya kepada dia, loh dari mana kamu dapat telur angsa? Soalnya kami udah keliling-keliling loh, enggak dapat telur. Lalu dia katakan begini, saya itu pelihara 2 angsa. Dan ini adalah hasil pertama dari angsa saya. Dan Tuhan berbicara kepada saya pagi tadi, tolong bawa telur angsa ini ke rumah Pak Roni dan Ibu Indire. Saudara tahu siapa ibu itu? Dia adalah orang miskin yang sangat-sangat miskin. Rumahnya saja hampir rubuh. Rumahnya tanah. Dan dia punya anak 2 yang masih kecil-kecil.
Sampai hati nggak makan telurnya? Nggak sampai hati. Saya bilang sama dia, Bu, terima kasih. Udah kasih kami sekarang nih bawa telur ini pulang kasih makan anakmu. Supaya anakmu hidup. Dia katakan tidak, dia katakan ini adalah punya kamu kata Tuhan, bukan punya saya. Saudara, biasanya yang menikmati hasil pertama itu siapa? Ketika kita bekerja keras, kemudian ada hasil pertama, biasanya menikmati siapa? Kita bukan. Ngapain kita kasih orang lain, kita sendiri butuh gitu ya. Tapi ada seorang ibu miskin, dia taat kepada Tuhan dan dia bawa telur itu ke rumah kami. Tahukah saudara bagaimana bisa dia sampai di rumah kami? Ibu itu tidak tahu kami pindah di mana. Tadi saya katakan 20 kali ya. Dia tidak tahu. Lalu saya bertanya kepada dia. Bu, kenapa kamu tahu rumah kami di sini? Dia bilang saya tidak tahu. Saya pernah dengar kalian tinggal di Haidian-chu. Haidian itu gede sekali. Ya misalnya, tidak tahu saya apa tempat ini ya. Saya jarang ke sini. Lalu dibilang, oh itu TA. TA-nya di mana? Kalau tidak dikasih tahu nomornya, kayak tadi waktu kami masuk bingung-bingung salah-salah. Ya, kalau tidak dikasih tahu jelas, tentu kita tidak tahu bukan? Lalu saya tanya sama dia, bagaimana? Dia bilang saya tidak tahu, itu musim dingin lagi. Dia ngayuh sepeda lagi. Bayangkan saudara kalau sudah musim dingin, angin kencang, biasanya kita lebih senang tinggal di mana? Di dalam rumah. Ya, dia kayu sepedanya dan kemudian dia katakan Tuhan bawa saya pasti sampai di depan rumahmu dan saya ketok, kamu yang keluar. Ajaib Tuhan kita ya. Ajaib luar biasa. Nah saudara saya mau katakan bahwa jadilah hari itu Puyung Hai. Bukan jadi telur ya, jadilah Puyung Hai. Kita melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Belum setengah mati harus menangis-menangis, melutut kiri kanan, banting-banting diri. Tuhan tolong-tolong. Belum. Tapi Tuhan tahu hanya sebuah keinginan, kerinduan Pak Roni mau makan Puyung Hai. Dan Tuhan berikan itu kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dalam 4 tahun ini COVID telah merubah wajah kita. Betul? COVID merubah wajah kita enggak? Ya, dulu kita yang cantik, yang tampan, smart, luar biasa, sangat bergairah. Tiba-tiba menjadi orang yang hidup di dalam kesedihan. Tidak ada lagi senyum, khawatir, cemberut terus menerus. Yang dulu kening kita mulus tanpa kerutan, sekarang ini banyak tingkatan-tingkatannya. Ya, yang dulu wajah kita glowing, waduh sekarang ini sudah memble. Karena tidak sanggup beli lagi yang mahal-mahal itu. Saudara, dari anak-anak sekolah yang kuliah, ibu rumah tangga, suami-suami yang bekerja, orang-orang yang melayani, mungkin para pendeta pun dulu masih bisa menatap ke depan dengan penuh pengharapan bahwa berhasil sukses di dalam pelayanan. Tetapi semua sekarang menundukkan kepalanya ke bawah, sudah kehilangan harapan. Saya mendengarkan ada banyak hamba-hamba Tuhan karena situasi membuat mereka meninggalkan pelayanan, mulai cari-cari kerja. Saudara, semua kehilangan pengharapan. Situasi kita yang kita hadapi sekarang telah merubah wajah kita menjadi wajah pesimis. Kita bingung akan apa yang bisa kita lakukan di kemudian hari. Bagaimana masa depan saya? Saya ini dari dulu sampai sekarang belum dapat jodoh. Bagaimana gitu? Karena tidak ada komunitas, sudah lama tutup komunitas ya. Tidak ketemu siapa-siapa. Salah pilih di internet, bermasalah ya. Kalau mau cari jodoh katanya datang ke gereja, ke komunitas. Lebih bagus dengan anak Tuhan. Tapi sudah lama tutup gereja. Ya, jadi nggak dapat jodoh. Berpikiran banyak hal. Ya, kita berpikir dengan berlebihan mengenai hal-hal yang belum terjadi di depan. Dan ini akhirnya menimbulkan rasa cemas yang berlebihan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sesuatu yang berlebihan, over itu pasti akan menimbulkan masalah, betul? Betul. Hal yang sepele bisa menjadi hal yang besar karena dipikirkan terlalu dalam, dan yang lebih berbahaya jika kita membiarkan pikiran yang berlebihan itu meracuni hati dan pikiran kita. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat, kok nggak bisa tolong? Overthinking bisa menyebabkan gangguan mental, emosi terganggu, efeknya susah tidur, berperilaku aneh, emosi meledak-ledak, depresi, dan dalam beberapa kasus ada yang sampai bunuh diri. Di Indonesia ini saya selalu mendengar ada orang yang bunuh diri, ya di mana-mana sebenarnya ya. Tapi selama 2 tahun kurang lebih kami di Indonesia, kami mendengarkan ada 2 keluarga yang kami layani orang yang bunuh diri. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang khawatir, depresi dengan masa depannya. Sehingga tidak ada jalan lain, menguasai hati pikirannya. Si jahat menguasai, sehingga dia tidak bisa tenang. Sehingga langkah terakhir yaitu hanya bunuh diri. Saudara, untuk itu hari ini kita baru melihat di dalam Roma 12. Mohon diklik ya. Roma 12 ayat 1. Ayat 3 secara khusus dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan dan selanjutnya. Nah, di dalam ayat ini kita akan melihat ada 3 hal. Yang pertama, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukankah sesuatu yang lebih tinggi adalah kerinduan setiap kita? Kalau kita bisa makan enak, kalau kita bisa memiliki baju yang bagus, yang mahal, merek, kalau kita bisa membeli mobil yang mewah, kalau kita bisa punya rumah yang mewah, jabatan yang tinggi, uang yang banyak, bisnis yang berhasil, jodoh, cewek yang cantik, cowok yang cakep, anak yang berhasil di dalam sekolahnya, itu semua kerinduan kita, bukan? Gereja kita berhasil, kalau boleh semua yang terbaik itu adalah milik kita. Itu kerinduan setiap orang. Namun yang menjadi masalah dan yang perlu kita pahami bahwa banyak faktor yang membuat kita tidak mampu mencapainya. Misalnya kondisi yang kita alami, situasi yang terjadi, kemampuan kita yang terbatas dan lain-lainnya. Kalau apa yang kita pikirkan itu dapat kita jangkau dengan kemampuan kita, itu tidak masalah. Tetapi saudara, kalau yang kita pikirkan itu tidak dapat kita jangkau, bukankah hal tersebut dapat mengganggu psikologi kita dan kehidupan sosial kita? Saudara, saya mau katakan kami pernah melayani seorang ibu di Hebei. Ibu ini tidak pernah puas di dalam hidupnya. Gaji suaminya tidak puas. Mau beli ini beli itu tidak puas. Dikasih uang sebanyak apapun habis. Dia selalu nuntut setiap hari ingin membeli yang enak, ingin membeli yang mahal dan segala macam. Dan setiap hari bertengkar terus dengan suaminya. Tidak ada habis-habisnya. Sampai kemudian dia masuk rumah sakit jiwa. Karena ketidakpuasan. Dan tidak terpenuhi apa yang dia inginkan. Dan saudara, yang lebih parah lagi, dia berapa kali mau bunuh diri. Bukan hanya memotong nadinya, tetapi dia mau loncat dari lantai atas. Saudara, tapi puji Tuhan, ketika kami ketemu dengan dia, dan dia diselamatkan, bukan hanya diselamatkan, tapi dia dimenangkan. Dan dia menyerahkan hidup bagi Tuhan dan melayani Tuhan. Puji Tuhan. Jika kita memikirkan hal yang lebih tinggi, maka hal itu akan memaksakan di luar daripada kemampuan kita, bukan? Coba saudara, kalau saudara lihat-lihat di Topet atau di Shopee, lihat waduh banyak sekali baju yang bagus-bagus. Wah ini merek ini bagus gitu. Padahal uang saudara itu tidak cukup, tapi karena pingin banget apa yang terjadi. Kita usahakan bukan? Bagaimanapun caranya tidak tahu deh. Kita usahakan, pokoknya gua beli.
Ya. Nah saudara, saya mau katakan bahwa banyak hal yang seperti itu. Pikiran kita terganggu. Ya. Kita bisa mengorbankan sesuatu kepentingan yang lain yang lebih utama untuk mengejar hal-hal yang di luar daripada kemampuan kita. Bahkan kita bisa pinjam uang di sana sini untuk mengejar yang di luar kemampuan. Yang akhirnya membuat kita malu sendiri karena tidak sanggup mengembalikan pinjaman kita. Sesuatu yang lebih tinggi pun bisa mendatangkan kesombongan yang membawa kita jauh dan tidak menghargai Tuhan lagi. Yang kedua, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Apa maksud berpikir begitu rupa? Terjemahan lain mengatakan berpikirlah dengan bijaksana. Kalau dikatakan berpikirlah dengan bijaksana, itu berarti kita itu diberikan kemampuan untuk mengatur, mengelola, atau menguasai pikiran kita sedemikian rupa, bukan? Sehingga pikiran-pikiran kita merupakan pikiran-pikiran yang bijaksana, bukan bijak sini. Jangan membeli mobil mewah, tas, baju mewah, gadget bermerek di luar daripada kemampuanmu. Jangan besar pasak daripada tiang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukan tidak boleh menginginkan dan membeli barang mewah dan bermerek. Akan tetapi sebelum menginginkan itu ada baiknya lebih dahulu mengukur kemampuan finansial kita. Agar di kemudian hari tidak melahirkan persoalan baru di dalam hidupmu. Contoh lain, ada banyak informasi yang kita terima dan masuk di dalam pikiran kita. Memasuki tahun 2023 ini, wah susah, sulit, banyak yang menakutkan. Itu sering didengung-dengungkan ya. Semakin hari orang dengungkan terus, berat, ya, ekonomi susah, begini susah, segala sesuatu sulit. Saudara, kalau karena kalimat-kalimat itu membuat kamu pusing, gak bisa tidur, dan belum tentu juga nantinya terjadi hal seperti itu. Karena kita tidak tahu masa depan ya. Belum tentu mungkin terjadi itu. Mengapain kamu membuat diri kamu tidak bisa tidur? Ayo. Ngapain kamu harus mikirkan itu? Tapi saya mau katakan seandainya pun itu nanti terjadi, memang berat, susah, sulit. Bukankah masa depan kita dipegang oleh Tuhan? Hai kita yang percaya kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa masa depan Dia berikan kepada kita? Bukankah Tuhan katakan rancangan-rancanganku adalah rancangan-rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Kalau firman Tuhan katakan begitu rancanganku, rancangan yang terbaik, kita yang percaya harus percaya dan patut percaya kepada Tuhan, bukan? Karena Dia yang memiliki seluruh dunia ini. Tapi banyak kali kita lebih takut dengan suara-suara dari dunia ini daripada pengharapan yang Allah berikan kepada kita. Letak persoalannya di sini, kita tahu jangan khawatir. Tetapi kita khawatir, terus menerus. Kadang-kadang kalau anak saya khawatir, saya katakan kepada dia, jangan kekhawatiranmu melebihi kekuatanmu. Ya. Sering sekali kekhawatiranmu melebihi kekuatanmu. Saudara, apapun yang masuk dalam pikiran-pikiran kita setiap hari, itu tidaklah salah. Ya. Kita tidak bisa katakan itu salah. Namun kita tetap sadar, kita tetap mempunyai hak dan otoritas untuk memilih dan membuat keputusan yang bijaksana agar tidak menimbulkan tekanan dan depresi yang berat dalam diri kita, bukan? Tuhan kasih kita kuasa. Kepadamu kuberikan kuasa, ya. Berkuasalah atas bumi ini. Itu menandakan bahwa kita punya otoritas. Tuhan memberikan kepada kita otoritas untuk memilih apa yang harus kita lakukan dan mana yang tidak kita harus lakukan, bukan? Itulah hikmat daripada Tuhan. Kenapa kita harus memilih yang tidak memberikan damai sejahtera bagi kita? Persoalannya di sini. Yang ketiga, menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan kepada kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membeli pakaian di Shopee. Tadi saya katakan kita browsing, kita lihat, waduh ada pakaian.
Nah kebetulan ponakan saya di Medan itu menikah dan saya harus ke Medan. Dan mereka pesankan bahwa harus pakainya seragam. Saudara, di Indonesia ini kadang-kadang saya berpikir hampir setiap minggu itu ada pesta. Ya, semakin kita satu minggu bisa 2-3 kali ada pesta. Kita bisa bokek. Ya. Sudah krisis, pesta lagi, bokek lagi. Wah, tambah krisis lagi. Saudara, belum lagi pakaiannya, kalau ada seragam, kalau ada apa, waduh bokeknya bertambah-tambah. Lobangnya terus jatuh ke bawah gitu ya. Berlobang tambah besar. Lalu saudara, saya dipesankan bahwa harus beli pakaian seragam. Oke, saya lihat di Shopee, dengan anak saya lihat di Shopee. Saya ketipu lagi. Pertama saya beli, saya ketipu, enggak datang-datang barangnya. Waduh, saya marah sekali, ya. Tapi sampai sekarang juga akhirnya dalam hati saya sudah saya memberkati dia. Ya, biarinlah, ambillah pada kamu. Mungkin dia krisis. Ya, mungkin dia lagi depresi, dia butuh duit. Udahlah. Saya kontak dia nggak pernah jawab saya. Ya, saya pikir udahlah, memang berkat itu untuk dia, ambillah. Lalu saya cari yang lain, oh saya dapat. Saudara, setelah dapat, saya ukur tidak sesuai dengan body saya. Ukuran saya XL, yang datang memang XL, tetapi itu longgar. Waduh, longgarnya lahak di sini, besar di sini. Waduh, saya tidak bisa memaksakan itu untuk pakai, bukan? Nggak bisa. Kalau saya ke pesta, lahak di sini, longgar di sini. Waduh, orang lihat saya, bukan orang lihat pengantin nanti, tapi orang lihat saya. Waduh, pakaianmu itu, ya, jadi bahan pembicaraan. Lalu saudara, apa yang saya lakukan? Saya membawa pakaian itu ke tukang permak pakaian. Kenapa? Agar dia bisa menolong saya untuk merubah dan menyesuaikan dengan ukuran badan saya. Saya harus berpikir bijaksana supaya saya nyaman, supaya cocok dan pas dengan saya. Saya harus mendatangi tukang permak supaya dia mempermak itu. Dan waktu kemudian saya datang dia sudah permak, saya coba pakai lagi. Wah, sekarang pas, cocok. Bagus. Saya senang sekali. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jika kita bisa berpikir yang pas, cocok dan tahu apa yang cocok dengan diri kita. Dan mengatur pikiran kita dengan bijaksana, maka kita bisa menguasai diri. Dan penguasaan diri ini adalah salah satu daripada buah Roh Kudus. Ya. Dan bentuk daripada iman percaya kita kepada Tuhan. Salah satu buah Roh Kudus adalah penguasaan diri. Masalahnya banyak kali kita sulit menguasai diri, betul? Sudah dibilang yang gendut malam-malam jangan makan. Tapi malam-malam lapar, korek-korek dapur. Apapun yang ada di dapur dimakan. Kalau enggak sekarang gampang, Grab, pesan online. Wah, jam 12, jam 1 malam pun ada. Ya. Itu kurang penguasaan diri. Lalu kalau ada timbul penyakit gula, penyakit apa, lalu kita salah-salahin iya begini dan begitu. Padahal salah diri sendiri. Banyak sekali hal penguasaan diri ini penting. Ya. Sudah dibilang malam jangan makan permen. Sudah gigi sakit terus, tapi masih suka terus makan permen. Lalu saudara, kadang-kadang kalau makan permen sudah malas untuk sikat gigi tidur saja. Lalu waktu sakit gigi, kita marah-marah. Karena kurang penguasaan diri. Saudara, hati, pikiran, sikap, dan tindakan kita diukur dengan iman kita kepada Tuhan. Orang yang menguasai diri akan berpikir, bersikap, bertindak selaras sejalan dengan imannya. Yaitu sebesar apa keyakinan akan anugerah Allah yang diberikan kepadanya. Dan yang terpenting, kita datang kepada Yesus yang mampu menempaskan semua di dalam kehidupan kita. Itulah tukang permak yang mempaskan pakaian itu kepada saya. Hidup kita demikian juga, kita harus datang kepada Yesus dan dia memberikan kepada kita yang cocok bagi kita. Dalam 2 Korintus 10 ayat 5b katakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pertanyaannya, sudahkah kita menaklukkan pikiran-pikiran kita kepada Kristus?
agar apa yang kita pikirkan, agar apa yang kita lakukan berkenan kepadanya. Dan jika pikiran kita ditaklukkan di dalam Kristus, bukankah kita perlu menyetop semua yang berlebihan yang mengkhawatirkan diri kita? Bukankah jika kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak perlu khawatir banyak hal di dalam hidup ini? Saudara, saya mau katakan, jika kamu khawatir akan hari esok, hanya membuat hari ini bagimu suatu penderitaan yang begitu luar biasa. Akhirnya kamu kehilangan damai sejahtera dan tidak bisa hidup lagi. Kalau saya khawatir bagaimana bisa hidup di China 26 tahun, saya nggak bisa hidup. Tetapi saya menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga sampai hari ini, saya mau katakan kami tidak bergantung dengan gereja, kami tidak ada dalam satu organisasi, kami satu tim dalam rumah. Suami saya, anak-anak saya ikut semua di dalam pelayanan. Ya, 3 anak ikut dalam pelayanan. Kami sering bawa mereka kemana-mana. Kami adalah satu tim dalam pelayanan. Tidak ada yang menggaji kami setiap bulan, kamu dapat gaji. Tidak ada yang memberikan kepada kami bahwa saya akan spot hidup kamu, baik di China dulu dan di sini. Tapi yang saya mau katakan hari ini, sampai hari ini, melebihi dari 26 tahun, Tuhan adalah Tuhan yang hebat. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan adalah Tuhan yang patut kita percayai. Sampai hari ini kami tidak pernah mati kelaparan dan minta-minta. Sampai hari ini mujizat Tuhan sering terjadi di dalam kehidupan kami. Sering sekali, mungkin saya berpikir, oh itu dulu di China. Karena mungkin tidak, itu negara tertutup. Mujizat Tuhan banyak terjadi. Di Indonesia kan negara bebas. Pasti banyak orang kenal kamu. Kami bukan orang yang mengekspos diri, bukan. Kami tidak pernah tawar-tawarkan diri, tolong undang saya khotbah ya. Tolong undang saya khotbah, atau memberikan di Facebook, di Instagram, tolong ya ini ada pendeta ini, kami pendeta dari China loh segala macam. Tidak, karena kami belajar dari China, kami adalah orang yang sudah mati bagi Kristus. Dan tidak pernah mengeksposkan diri. Kami adalah orang yang mau pergi, baik ke suku-suku, ke orang-orang yang miskin, kemana saja Tuhan utus, kami adalah orang yang berjalan demikian dengan iman kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan, apakah anak-anak saya tidak sekolah? Karena tidak ada yang mendukung? Apakah kami tidak makan? Karena tidak ada yang memberikan kami gaji? Tidak. Saya mau katakan, sampai hari ini dari China sampai ke Indonesia, mujizat Tuhan mengikuti kami. Setiap kali ada orang gantung makanan di depan pintu, kami tidak tahu siapa, dikasih pepaya lah, atau kasih pisang lah, atau ada, saya mau katakan kadang-kadang yang kasih kami itu adalah orang Islam loh, bukan orang Kristen, bukan. Tiba-tiba saja saya bawa mie, sudah dia gantung di situ, tidak ada orang di rumah, baru dia WhatsApp saya, Bu, saya bawa mie Aceh ya, karena dia orang Aceh. Mie Aceh ada digantung di ini. Pas hari itu Pak Roni sedang berpikir pingin makan mie. Dan Tuhan kirim orang yang tidak percaya kepada Tuhan kasih mie di rumah. Saudara bisa bayangkan itu? Sering sekali terjadi itu sampai hari ini. Jangan kita berpikir bahwa itu mujizat dulu-dulu. Tapi saya mau katakan sampai hari ini Tuhan pelihara kami. Anak-anak bisa sekolah semua. Kemarin anak saya berangkat ke Malaysia. Karena anak kedua itu sekolah teologi. Dan Tuhan begitu baik kepada dia. Sebenarnya dia punya kelemahan sakit-sakit ya. Tapi sebelum dia berangkat saya katakan mending kamu jangan berangkat lah. Tunggu tubuh kamu sehat baru kamu berangkat. Dia katakan kepada saya, Mama sekolah sudah tanya saya dan tempat pelayanan saya di KL sudah tanya saya harus berangkat. Bagaimana mungkin kamu melayani Tuhan, coba lihat kamu sakit. Dia katakan Tuhan akan sembuhkan saya. Benar, 2 hari kemudian sebelum dia berangkat Tuhan sembuhkan dia. Lalu dia berangkat. Saudara, mujizat itu terlalu banyak. Kalau saya bercerita tidak akan habis-habisnya. Nanti lampu akan menyala. Kasih tahu saya stop. Ya. Tapi saya mau katakan, Tuhan, sekali lagi Tuhan, kembali ke Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Orang lain, saudara kandung sendiri pun belum tentu bisa menolong kamu.
Tetapi Tuhan Allah kita yang luar biasa, Allah yang hebat dan dahsyat. Dia akan memelihara kamu seperti Elia dipelihara burung gagak. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Akhirnya yang keempat, yang terakhir. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Karena sudah siang mau makan siang. Saudara yang keempat. Mengapa Rasul Paulus dalam nasihatnya menekankan begitu kuat ya. Begitu luar biasa. Dia menekankan kepada kita memberikan nasihat. Karena Paulus tahu kita pasti bisa melakukannya. Bisa menawan, bisa menaklukkan, menjauhkan pikiran-pikiran yang negatif di dalam kehidupan kita. Karena ada kemurahan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Apa kemurahan Tuhan itu? Apa kasih karunia Tuhan itu? Yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah kita terima. Maka di dalam ayat 1 dan ayat 2 yang kita baca tadi. Di situ seakan kita menemukan satu garis merah. Kehidupan kekristenan. Sesuatu yang seharusnya orang Kristen lakukan sebagai sambutan atas kemurahan Allah. Atas keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Yaitu dengan mempersembahkan tubuhmu. Ya, kalau dikatakan mempersembahkan tubuhmu, sudah tentu berbicara masalah keseluruhan. Totalitas hidup kita bukan setengah-setengah. Kita simpan bagi kita setengah, kita berikan bagi Tuhan setengah. Atau kita berikan bagi orang lain setengah, bagi Tuhan setengah. Tidak demikian. Tetapi totalitas, itulah kesempurnaan yang Tuhan mau. Kita berikan kepada Tuhan persembahan yang sempurna. Saudara, karena persembahan yang Allah berikan kepada kita, yaitu Yesus Kristus juga sempurna adanya. Tuhan sudah membayar itu lunas. Persembahan yang Tuhan berikan tidak cacat. Tuhan sudah membayar itu lunas, selesai. Maka dia pun menghendaki hidup kita tidak separuh-paruh. Tidak setengah-setengah. Jangan sampai dunia ini merebut kita. Tetapi biarlah kita memberikan kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita jatuh di dalam dosa. Jangan sampai dosa menguasai kehidupan kita. Karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Keselamatan dari Tuhan memberikan warna baru bagi kita yang percaya. Kita dimampukan untuk mengekspresikan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Maka di dalam ayat 4 dan 8 itu semua berbicara tentang persekutuan kita sebagai tubuh Kristus. Dan karunia-karunia Allah yang Allah berikan bagi kita untuk bisa kita ekspresikan. Baik di dalam keluarga kita, baik di dalam komunitas kita, di dalam gereja kita, bahkan di dalam dunia ini. Agar dunia ini boleh melihat bahwa Kristus ada di dalammu dan engkau boleh membawa orang kepada Tuhan. Keselamatan yang Allah berikan itu sangat-sangat berharga. Saudara, tadi saya katakan bahwa banyak sekali kita senang supaya gereja kita penuh. Itu gak salah. Tapi yang saya mau katakan di sini, jangan sampai gereja penuh, tetapi di dalam gereja itu tidak ada yang terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nanti surga kosong. Maka setiap kali satu kerinduan di dalam hati saya, di dalam hati kami, siapapun, belum tentu orang yang datang di dalam gereja itu adalah orang yang sudah terima Tuhan Yesus. Mari kita yang masuk di dalam rumah Tuhan, kita harus memeriksa kehidupan kita. Apakah saya sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup saya? Itulah yang lebih penting daripada segala-galanya. Saudara, mari bawa orang kepada Tuhan. Terima Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan begini? Karena ada banyak orang Kristen yang menamakan dirinya Kristen, tapi sebenarnya hidupnya belum terima Tuhan Yesus. Saya pernah melayani seorang orang muda yang menangani kaum muda itu ratusan di bawah pimpinan dia. Lalu ketika ada acara KKR dan kemudian dia maju ke depan. Saya tidak tahu dia adalah pimpinan pemuda di dalam gerejanya. Lalu setelah ibadah itu kami melayani mereka secara pribadi dan kebetulan saya berbicara kepada dia. Dia datang kepada saya berbicara. Dia utarakan semua masalah-masalah dia di dalam hidup dia, di dalam pelayanan dia dan segala macam. Lalu saya bertanya kepada dia, satu hal yang saya mau tanyakan kepada kamu, apakah kamu sudah terima Tuhan Yesus dalam hidupmu?
Dia kaget sekali dan dia katakan, saya nggak tahu. Nggak ada yang kasih tahu kepada saya. Saya belum terima Tuhan Yesus. Aneh nggak? Aneh ya? Biasanya dalam pikiran kita yang memimpin itu, memimpin pujian, yang memimpin semuanya itu pasti adalah orang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi hati-hati. Ada banyak orang yang menamakan diri Kristen melayani Tuhan tetapi belum terima Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Jangan hanya isi bangku gereja, tetapi mari kita berlomba-lomba mengisi kerajaan Allah. Itu lebih penting daripada segala-galanya. Dan kemarin saya sangat senang sekali karena saya melayani, ada seorang yang saya layani, ya beberapa waktu ini ada beberapa orang yang kasusnya sangat berat sekali. Lalu orang itu telepon saya, belum telepon saya, dia WhatsApp saya sebenarnya nggak kenal dia, saya kenal cicinya. Tapi dia minta nomor saya sama cicinya. Dia nggak kasih tahu sama cicinya apa masalahnya. Tapi kemudian kepada saya dia terbuka. Dia edit dengan sesuatu dosa. Sampai dia tidak bisa lepas. Lalu kemudian dia bicara lewat WhatsApp. Dan kemudian dia katakan, sudah ya nanti saya sambung lagi karena saya sibuk dengan pekerjaan saya. Saya nggak ada waktu. Nanti hari Selasa saya akan hubungi lagi. Nah saudara, pada waktu hari Selasa saya tunggu-tunggu dia nggak hubungi saya. Ya udah saya biarkan aja. Tiba-tiba kemarin dalam hati saya teringat dia, saya doakan dia. Lalu saya kontak dia, saya katakan bagaimana kabar kamu? Baik, dia katakan baik Ci. Terus saya bilang sama dia, apakah kamu ada waktu saya bisa telepon? Oh dia katakan pada saya ada, langsung saya telepon. Lalu berbicara banyak hal kekecewaan dia lagi di dalam hidup dia. Itu pertama kali berbicara lewat telepon dan segala macam. Begitu mengalir semua, dia katakan banyak sekali masalah. Lalu tiba-tiba Roh Kudus bicara dalam hati saya. Tanyakan kepada dia apakah dia sudah terima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Karena saya tahu dia adalah orang Kristen, keluarganya adalah keluarga Kristen. Saya katakan pasti mereka dididik dalam kekristenan. Tetapi tiba-tiba itu dalam aluan pembicaraan yang begitu enak sekali, tiba-tiba saya hentikan. Saya katakan, saya mau tanya kepada kamu, apakah kamu pernah terima Tuhan Yesus dalam hidupmu? Pernah enggak seseorang hamba Tuhan berbicara kepada kamu tentang kehidupan kekristenan? Dia katakan, tidak, saya belum pernah terima Tuhan Yesus. Lalu saat itu saya tantang dia, mau enggak kamu terima Tuhan Yesus? Kemudian saya ngomongin ke dia, dia katakan saya mau untuk terima Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya, dan saya doakan dia, diputuskan semuanya. Dan dia sangat berterima kasih. Saudara, saya mau katakan di sini betapa penting keselamatan yang Allah berikan bagi kita. Karena keselamatan itu memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita tidak pernah menerima keselamatan daripada Tuhan, kamu tidak akan pernah bisa berani, tegar, berdiri menghadapi dunia ini. Yang terakhir, mari kita stop overthinking. Dan ucapkanlah syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Stop semua pikiran-pikiran yang menyusahkanmu. Kalau engkau orang yang percaya kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan, maka semuanya akan mengikuti yang baik itu di dalam kehidupanmu. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita, kita datang kepada Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah-masalah di dalam hidupmu hari ini. Mungkin engkau ragu dengan masa depanmu. Engkau khawatir dengan masa depanmu. Mungkin engkau khawatir dengan keluargamu. Mungkin engkau khawatir apa yang kamu makan dan minum. Mungkin engkau khawatir dengan pekerjaanmu, dengan keuanganmu, dengan jodohmu, dengan pelayananmu. Saudara, semua kekhawatiran itu bisa terjadi. Tapi satu hal yang saya mau katakan, kita diberikan otoritas, kita diberikan kuasa untuk bisa menentukan pilihan kita dengan bijaksana. Sehingga kita tidak hanyut di dalam semua kekhawatiran itu. Mari datang kepada Tuhan.
Saya berikan waktu 1 menit saja untuk Bapak Ibu Saudara berdiam diri di hadapan Tuhan dan ucapkanlah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, letakkan tanganmu di dadamu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ini saya, ini pribadi saya. Saya penuh dengan kekhawatiran. Saya dikuasai kekhawatiran. Saya tidak tahu masa depan saya, keuangan saya. Hari ini Tuhan, saya mau datang kepada Tuhan. Saya tidak mau memikirkan yang melebihi daripada pikiran saya. Yang lebih tinggi yang tidak sanggup saya pikirkan. Tapi saya percaya Tuhan memikirkan saya. Datanglah kepada Tuhan. Bawalah hidupmu kepada Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menjamamu. Untuk membuat masa depan yang penuh pengharapan. Yesus. Bapa di dalam surga, Tuhan melihat tangan-tangan kami yang terletak di dalam dada kami. Sebagai satu persembahan kami kepada Tuhan. Inilah diri kami ya Tuhan. Yang penuh dengan kekurangan. Inilah hidup kami ya Tuhan. Yang penuh dengan masalah. Yang penuh dengan hal-hal yang negatif. Tapi hari ini ya Tuhan, kami mau bawa di hadapan Tuhan. Kami rindu kami diperbaharui oleh Tuhan. Kami menjadi anak Tuhan. Kami mau menerima Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupan kami. Karena kami membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menjamah setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Mulai dari depan sampai ke belakang. Biarlah jemahan daripada Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa ada atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskanlah monster kekhawatiran di dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami menjadi hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti sampai di sini. Menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi hamba percaya Roh Kudus, Roh Allah akan terus menerus bekerja di dalam hati kami. Mengingatkan kami, menguatkan kami, menopang kehidupan kami sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.